Halo sahabat, jangan lupa subscribe, comment, and like. Tahukah kalian, tidak peduli seberapa hijau, seberapa berbulu, seberapa besar kecilnya, ataupun betapa anehnya suatu makhluk hidup. Dan semua makhluk hidup yang telah diketahui, manusia terdiri atas satu unsur elemen kimia, yaitu karbon. Kenapa bisa begitu? Menarik kan? Mari kita bahas. Kehidupan di planet bumi yang kita tempati sekarang ini pada dasarnya adalah kimia. Bohong. Yang bener. Misalnya DNA dan protein yang pada setiap makhluk hidup pada dasarnya adalah suatu polimer variabel tak terhingga yang tersusun atas unsur karbon. Lemak dan gula juga terdiri atas unsur karbon. Hingga sebagian besar molekul yang ada pada tubuh makhluk hidup tersusun dari unsur karbon. Bahkan sampai saat ini belum ditemukan suatu bentuk kehidupan yang tidak ada unsur karbon di dalamnya. Tentu saja kehidupan membutuhkan lebih dari satu unsur, misalnya karbon agar bisa hidup. Seperti segumpal karbon, grafit, ataupun berlian tidaklah hidup meskipun kedua material tadi memiliki jumlah karbon yang banyak. Tampaknya karbon menempati tempat khusus di hati saya. Tapi bohong. Maksud saya di antara unsur-unsur setidaknya di planet bumi ini. Dan mungkin juga di suatu planet di antariksa sana yang mirip dengan bumi. Mari kita lihat beberapa alasannya. Pertama, karbon merupakan unsur yang bebas. Artinya, karbon dapat membentuk ikatan dengan berbagai macam unsur yang lainnya. Contohnya, karbon bisa digabungkan dengan karbon lain, oksigen, klorin, nitrogen, sulfur, dan hidrogen. Kedua, karbon dapat mengikat suatu unsur dengan banyak cara yang berbeda. Karbon dapat membentuk ikatan yang sangat stabil dengan beberapa elemen, misalnya hidrogen, dan dapat juga membentuk ikatan yang kurang stabil dan lebih reaktif dengan unsur yang lainnya, misalnya oksigen. Karbon juga dapat membentuk terahedral alias seperti berlian. Karbon juga bisa membentuk cincin datar, bahkan karbon dapat membentuk molekul yang terlihat berantakan, seperti hubungan kalian dengan pasangan kalian. Dengan bantuan elemen lain seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur, karbon dapat membentuk suatu ikatan polimer yang sangat panjang yang merupakan kunci kehidupan di bumi. Ikatan polimer yang sangat panjang ini adalah DNA dan protein yang ada di setiap kehidupan di bumi. Jadi bayangkan jika suatu saat nanti di suatu tempat di alam semesta, unsur-unsur lain selain karbon dapat menjadi bahan penyusun kehidupan. Silikon yang tepat berada di bawah karbon pada tabel periodik unsur memiliki kemiripan sifat kimia serupa dengan karbon, memiliki potensial alternatif untuk menjadi kunci kehidupan. Silikon memiliki banyak kesamaan dengan karbon, termasuk kemampuannya untuk mengikat oksigen dan untuk membuat polimer panjang. Tapi sayang, silikon memiliki kelemahan untuk menjadi kunci kehidupan. Kelemahan pertama, silikon sukar untuk membuat banyak ikatan dengan unsur lain karena ukurannya dan ikatannya pun jauh lebih tidak stabil dibanding dengan karbon. Kelemahan kedua adalah bahwa ketika teroksidasi, silikon menciptakan silikon dioksida pada atau yang kita sebut sebagai pasir. Sedangkan ketika karbon teroksidasi, dia akan menciptakan gas, yang mana gas itu mudah untuk diakses tanaman dan menghasilkan sumber energi. Mungkin memang benar silikon telah memicu banyak imajinasi penulis fiksi ilmiah dan komunitas ilmiah. Tetapi untuk sekarang ini belum cukup bukti yang ditemukan untuk menunjukkan potensi kehidupan berbasis silikon seperti di Transformer atau film-film barat.
Jika kalian ada yang ingin bertanya, apapun itu silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan kalian akan muncul di video berikutnya. Salam kompeten, bye.